Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 1 pada mata kuliah grafik komputer. Dengan soalnya ada 2. Soal yang pertama itu ini, dan soal yang kedua ada 5 soal. Langsung saja masuk ke penjelasan. Jawaban yang pertama itu A-nya kita ambil dari soal. Ini titik A, titik B, titik A-nya itu 7,20 dan titik B 13,28. Jadi di sini kita tahu transposnya itu adalah 10, 13, 14, 21. Ini transformasi matriksnya. Di sini kita akan membuat titik A-nya dulu, yaitu 7,20. Kita akan melakukan penjumlahan di sini. Titik A ditransposkan, kita masukkan di sini titik A dikali dengan transpos. Ini cara kalikannya baris kali kolom. 7 kali 10 hasilnya 70, 20 kali 14 hasilnya 280. Dan 7 kali 13 hasilnya 91, 20 kali 21 hasilnya 420. Dan kalau ditambahkan 70 tambah 280 hasilnya 350, dan 91 tambah 420 hasilnya 511. Setelah itu kita akan mencari titik B. Titik B-nya itu 13,28. Jadi di sini kita buat titik B-nya 13,28. Ini titik B. Habis itu kita akan mengkalikannya dengan transpos 10, 14, 13, 21. Jadi 13 kali 10 130, 28 kali 14 392, 13 kali 13 hasilnya 169, 28 kali 21 hasilnya 588. Dan 130 tambah 392 hasilnya 522. 169 tambah 588 hasilnya 757. Lanjut soal yang kedua, yaitu lakukan pergeseran terhadap objek dengan transformasi vektor 1218. Di sini kita tahu bahwa titik A-nya itu 8,8, titik B 8,32, titik C 32,32, dan titik D 32,8. Di sini kita akan melakukan pergeseran objek dengan transformasi vektor 1218. Kita akan memasukkan X1 sama dengan 1001. Ini adalah titik pusatnya. Jadi di sini kita masukkan titik A, titik B, titik C, dan titik D, yaitu 328. Setelah itu baru kita lakukan perkalian 1 kali 8 hasilnya 8, jadi 0. 0 kali 8 hasilnya 8. Di sini saya langsung saja menjumlahkan dengan bilangan yang ada angkanya bilangan 0, saya nggak menjumlahkannya. Jadi 1 kali 8 hasilnya 8. Setelah itu 1 kali 8 hasilnya 8. 1 kali 32 hasilnya 32. Tidak, salah. Di sini kita akan memasukkan transformasi vektornya di sini. Kita akan menambahkannya nanti. Jadi baris pertama ini adalah vektor 12, baris kedua adalah vektor 18. Jadi setelah itu saya langsung saja memasukkan hasilnya di sini 20, 26, 20, 50, 44, 50, 44, 26. Ini dapatnya dari
1 kali 8, 1 kali 8, 1 kali 32, 1 kali 32. Setelah itu 1 kali 8, 1 kali 32, 1 kali 32, 1 kali 8. Setelah itu 8 tambah 12 hasilnya 20. 8 tambah 12 hasilnya 20. 32 tambah 12 hasilnya 44. 32 tambah 12 hasilnya 44. Terus 8 tambah 18 hasilnya 26. 32 tambah 18 hasilnya 50. 32 tambah 18 hasilnya 50. 8 tambah 18 hasilnya 26. Setelah itu kita masuk ke soal yang B, yaitu lakukan skala dengan scaling vektor 9,11. Jadi kita akan memasukkan vektornya di sini 9 dan 11. Ini X dan Y. Maksudnya adalah X dan Y. Jadi setelah itu kita akan melakukan perkalian dengan titik A, B, C, dan D. Setelah itu kita akan mengkalikannya, dan inilah hasilnya. 9 kali 8, 72. 9 kali 8, 72. 9 kali 32, 288. 9 kali 32, hasilnya 288. Ini 0 ini adalah kalau misalnya kita kalikan dengan 0, jadi ini adalah 0. Di sebelumnya kita nggak mengkalikannya dengan 0, jadi saya langsung saja menjumlahkannya. Di soal yang B ini saya mengkalikannya dengan 0, jadi hasilnya adalah 0 juga. Setelah itu baru kita jumlahkan baris 1 dan baris 2, hasilnya adalah 7288, 72352, 288, 352, 288, 88. Selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu yang C. Kita disuruh lakukan rotasi pertama dengan sudut rotasi 120 terhadap titik pusat 0. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan rotasi sebesar 120 terhadap titik pusat 0. Jadi rumusnya adalah ini. Titik A itu adalah 8,8. Jadi kita akan mengkalikan X-nya itu adalah 8. 0,5 ini adalah cos-nya negatif, jadi kurang 8. 8 ini adalah Y-nya juga, karena di titik A itu 8 dan 8. X-nya itu 8 dan Y-nya itu 8. Jadi di sini Y-nya adalah 8 kali 0,9. 0,9 ini adalah sin, dan setelah itu kita akan menjumlahkannya. Inilah hasilnya. 8 kali minus 0,5 hasilnya minus 4, dan kita kurangkan dengan 8 kali 0,9. Inilah hasilnya. Setelah itu minus 4 dikurang 7,2, hasilnya minus 11,2. Setelah itu Y 8 ini adalah X-nya, 0,9 ini adalah sin-nya, 8 ini adalah Y-nya, minus 0,5 ini adalah cos-nya, dan kita jumlahkan hasilnya 3,2. Di sini saya membulatkan hasil dari ini, yaitu hasil X ini adalah 11, Y ini adalah 3. Jadi lanjut ke titik B. Titik B kita tahu bahwa X-nya itu 8, Y-nya itu 32. Jadi 8 ini adalah X-nya, minus 0,5 ini adalah cos-nya, minus 32 ini, kurang 32. 32 ini adalah titik Y. Setelah itu kita akan menjumlahkannya. Inilah hasilnya. Jadi hasil akhirnya adalah minus 32,8. Selanjutnya adalah Y. Di sini Y 8 adalah
X-nya 0,9 ini adalah sin ditambah 32. 32 ini adalah Y dikali minus 0,5. 0,5 ini adalah cos-nya. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya minus 8,8. Di sini saya bulatkan saja menjadi minus 32,8 jadi minus 33. Dan Y ini adalah hasil akhirnya minus 8,8, jadi saya bulatkan ke hasil minus 9. Lanjut ke titik C nya itu adalah 32,32. Jadi X 32 ini adalah titik X, dan minus 0,5 ini adalah cos minus dikurang 32. 32 ini adalah titik Y dikali 0,9. 0,9 ini adalah sinnya. Kita jumlahkan, hasilnya dapat minus 44,8. Y-nya ini 32, X-nya ini 32, 0,9 ini adalah sinnya, 32 ini adalah Y, minus 0,5 ini adalah cos. Kita jumlahkan, hasilnya 12,8. Di sini saya bulatkan saja menjadi bentar, ini ada salah Pak. Di sini seharusnya minus 0,45 dan 13, positif 13. Selanjutnya titik D. Titik D hasil akhirnya itu untuk X minus 23,2, untuk Y 24,8. Hasilnya itu jika dibulatkan minus 23 dan positif 25. Selanjutnya adalah rotasi kedua, yaitu dengan 60. Rotasi kedua 60 terhadap titik pusat 8,8. Jadi rumusnya itu adalah ini. Titik A-nya kita tahu bahwa titik A-nya itu adalah 8,8. Jadi 8,8-nya itu tetap karena titik pusatnya itu berawal dari titik A. Selanjutnya titik B. Titik B ini adalah 8,32. Jadi 8 ini kita akan mencari X. 8 ini adalah dari sini X. 8 ini adalah X-nya ditambah X kurang 8. Jadi hasil akhirnya adalah minus 13,6. Setelah itu kita akan mencari Y-nya. Hasil akhirnya adalah 20. Hasil X ini kita bulatkan menjadi 14, dan hasil Y kita bulatkan 20 ini tetap karena sudah bilangan bulat. Jadi lanjut ke titik C dengan titik 32,32. Jadi hasil akhirnya itu minus 1,6 dan Y-nya itu 41,6. Jadi saya bulatkan menjadi minus 2,42. Titik D adalah 32,8. X-nya itu adalah 20, Y-nya itu adalah 29,6. Saya bulatkan menjadi 20,30. Lanjut ke soal yang D. Kita akan di sini soal yang D itu lakukan sir terhadap sumbu X dan Y dengan nilai XHX 6 dan SHY adalah 12. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Kita akan menghitung sir sumbu X terlebih dahulu dengan SHX adalah 6. Titik A-nya adalah 8,8. Kita akan menggunakan rumus ini. Jadi X-nya itu adalah 8 ditambah K. K ini adalah SHX-nya tadi 6, dan KX. X-nya itu adalah 8 juga. Di sini
akan dikali dengan Y. Y-nya itu adalah 8 juga, jadi hasilnya adalah 56. Selanjutnya kita akan mencari Y. Di sini Y tidak usah kita cari karena kita akan di sini kita mencari sir terhadap sumbu X. Jadi Y-nya itu tetap. Hasil akhirnya itu adalah 56,8. Selanjutnya titik B hasil X-nya adalah 200 dan titik Y adalah 32. Jadi hasil akhirnya 200,32. Titik C hasil X-nya itu adalah 224, Y-nya itu 32, hasil akhirnya 224,32. Titik D X-nya itu adalah 80, Y-nya adalah 8, jadi hasil akhirnya 80,8. Selanjutnya kita akan mencari sir sumbu Y dengan rumus ini. Titik A-nya itu X-nya 56 karena kita mencari sir terhadap sumbu Y, jadi X-nya itu tetap. Jadi Y-nya itu di sini 8. Kenapa 8? Karena di dalam rumus kita mencari Y-nya itu adalah 8, jadi ditambah K. K-nya itu kita ambil dari SHY ini 12, jadi dikali sama X. X-nya itu adalah 56. 58. X-nya itu 56. X-nya itu 56. Jadi 12 ini SHY dan X-nya itu adalah 56. Setelah itu kita jumlahkan, hasil akhirnya adalah 680. Hasil akhirnya 56,680. Jadi kita akan mencari titik B. Selanjutnya kita akan mencari titik B. X-nya itu adalah 200 tetap karena kita mencari sir sumbu Y. Jadi Y-nya itu 32. 32 ini datangnya dari Y. Ini titik B dari Y. Setelah itu kita akan menambahkan 12. 12 ini adalah SHY 12 ini. SHY. Karena ini adalah nilai K. Selanjutnya kita akan mengkalikan dengan X. X ini adalah 200. Jadi di sini 200. Kita akan menjumlahkannya. Hasil akhirnya itu 2432. Di sini hasil akhirnya 200 dan 2432. Selanjutnya kita akan mencari titik C. X-nya itu 224, Y-nya adalah 2720. Cara carinya sama seperti tadi. Hasil akhirnya 224,2720. Kita akan mencari titik D. Titik D-nya itu ada X, X-nya 80, Y-nya itu 968. Jadi hasil akhirnya 80,968. Lanjut ke soal nomor 2 yang E. Nomor 2 yang E. Di sini kita sudah disuruh lakukan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan mencari refleksi sumbu X terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah X sama dengan X sama dengan minus Y. Dan refleksinya itu adalah 100 minus 1. Di sini langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah refleksi untuk X.
sumbu X, dan kita akan mengkalikannya dengan titik A 8,8, titik B 8,32, titik C 32,32, titik D 32,8. Jadi hasilnya itu adalah ini. Ini 8 ini dapatnya dari 1 kali 8, 8. Di sini saya langsung saja mengkalikannya dengan bilangan 1 dan minus 1. Jadi kosong ini saya anggap tidak ada. Jadi langsung saja seperti 1 kali 8, 1 kali 8, 1 kali 32, 1 kali 32. Selanjutnya minus 1 kali 8, minus 1 kali 32, minus 1 kali 32, minus 1 kali 8. Hasilnya ini. Selanjutnya kita akan mencari refleksi sumbu Y. Rumusnya itu adalah ini, X sama dengan minus X, Y sama dengan Y, positif Y. Jadi refleksinya itu adalah X. Di sini refleksinya adalah Y. Iya, di sini refleksinya adalah Y. Jadi kita akan kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Kita akan meletakkan di sini refleksi Y dikalikan dengan titik A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan menjumlahkannya. Dan inilah hasil akhirnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.